Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam melaksanakan agama, kita harus mempunyai keyakinan, yaitu kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita beribadah. Di dalam agama Islam, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan beriman. Iman itu harus bertauhid, artinya menunggalkan. Oleh sebab itu, sangat penting dalam melaksanakan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah, yaitu bertauhid, menunggalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid itu menjadi syarat keimanan kita. Kalau tidak bertauhid, maka keimanan kita akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini yaitu kalimat yang menjadi kita selamat, atau kalimat ikhlas. Kalimat yang bisa menyelamatkan dari siksaan Allah, dari kebencian Allah, dan kalimat la ilaha illallah ini yaitu kalimat ikhlas yang bisa membersihkan kita dari pandangan kepada selain Allah, pandangan kepada diri kita sendiri, atau pandangan kepada makhluk selain diri kita. Ketika kalimat la ilaha illallah sudah menjadi rasa, bukan hanya kalimat semata yang diucapkan oleh lisan, tapi kalimat la ilaha illallah timbul dari rasa. Rasa yang menjadikan kalimat la ilaha illallah maka akan menghilangkan kemusyrikan yang ada dalam diri kita. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, musyrik terbagi kepada dua. Ada musyrik yang jelas dan ada musyrik yang samar. Musyrik yang jelas, Al-Imamul Ghazali membagi kepada 3 bagian. Ada musyrik dari i'tiqad, ada musyrik dari ucapan, ada musyrik dari pekerjaan. Imam Ghazali membagi kepada 3 bagian musyrik.
setiap perkara yang menghinakan kepada Allah dan yang berhubungan dengan Allah dari kitabnya, para nabi dan rasulnya, kita menghinakan, maka telah sepakat bahwa itu adalah musyrik. Kita harus berlindung kepada Allah dari kemusyrikan yang jelas. Bagian yang kedua, musyrik yang samar. Musyrik yang samar ini tidak akan ada yang mengetahui dan tidak bisa merasakan terhadap kemusyrikan ini, karena musyrik ini samar, tersembunyi. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui dan merasakan, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemusyrikan yang samar ini. Siapa? Yaitu orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasa, yang sudah tenggelam di cahaya ilahiyah. Dalam kehidupannya, dia di dalam Allah, oleh Allah, kepada Allah. Musyrik samar ini seperti yang sudah kita utarakan, bahwa tidak ada yang bisa merasakan, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali yang sudah mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah, maka dia akan terjerumus kepada musyrik yang samar ini. Karena apa? Kita terjerumus kepada kemusyrikan yang samar karena diri kita dihiasi oleh bermacam-macam nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah, ada nafsu mutmainah, dan lain sebagainya. Ketika diri kita dihiasi oleh nafsu, maka tekad kita adalah kepada makhluk, tidak kepada Allah. Tekad kepada makhluk yang bisa memberi manfaat, atau tekad kepada makhluk yang bisa menolak madarat, itu adalah penghalang diri kita terhadap Allah, sehingga kita tidak bisa mentauhidkan kepada Allah. Terhalang oleh iktikad, tekad
ada sesuatu selain Allah. Maka ketika kita terhalang oleh tekad ada sesuatu selain Allah, sekali lagi kita terjerumus dalam musyrik yang samar. Tidak melihat Allah oleh basirohnya, karena basirohnya tertutup oleh tekad ada selain Allah. Itu menandakan diri kita jauh dari hadratul qudsi, dari kesucian Allah. Ada tekad sesuatu selain Allah, awalnya dari panca indera, dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari penciuman kita, dari mulut kita, lidah kita, dari kulit kita. Itu yang menyebabkan diri kita terjerumus ke dalam kemusyrikan yang samar. Oleh sebab itu, seluruh jasad manusia, seluruh tubuh manusia adalah sumber musyrik yang samar, sumber menduakan kepada Allah baik datnya, sifat dan pekerjaannya. Hai sang pejalan, diri kita yang tersusun dari kulit, daging, urat atau otot, tulang, dan sebagainya. Dari anggota tubuh kita, mata, telinga, lisan, dan sebagainya. Dari indera kita, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan sebagainya. Atau dari sifat kita, seperti tingginya, pendeknya, pintar, bodoh, atau dari pekerjaan. Berubahnya kita, geraknya kita, diamnya kita, berdiri, duduk, dan lain sebagainya. Maka itu musyrik khafi ketika kita lupa, tidak melihat siapa yang mengadakan diri kita, tubuh kita, jisim kita, siapa yang mengadakan anggota tubuh kita, baik itu mata, telinga, lisan, atau sifat kita yang pendek, yang tinggi, yang berilmu, yang bodoh, atau dari gerak kita, diam kita, berdiri, duduk, dan lain sebagainya. Ada i'tikad, ada tekad bahwa kita semua
yang melakukan itu. Kita merasa itu adalah kita. Saya. Kita mengakui saya dan saya. Anggota tubuh saya, sifat saya, pekerjaan saya diakui oleh kita, maka itu adalah musyrik yang samar. Ketika kita sholat, saya yang sholat. Ketika kita berzikir, saya yang berzikir. Ketika sodako, saya yang sodako. Semuanya kita akui. Ketika kita berjalan, ketika kita duduk, saya yang berjalan, saya yang duduk. Saya yang pintar mempunyai ilmu. Ada pengakuan bahwa saya semuanya yang bekerja itu adalah musyrik yang samar. Timbulnya kemusyrikan itu karena ada pandangan atau prasangka yang ada di dalam diri kita, prasangka yang salah. Kita melihat prasangka kita, penglihatan kita, dan yang dilihat oleh kita, kita mempunyai prasangka bahwa kita yang melihat. Ada ketika ada yang dilihat dan dilihat itu ada. Ketika kita mendengar, pendengaran itu ada. Dan yang didengar pun ada. Kita berprasangka itu ada. Padahal semuanya itu sangkaan yang salah. Dari prasangka yang salah itu, kita cipta-cipta, kita berkhayal, berhalusinasi dengan apa yang kita sangka ada, padahal itu tidak ada. Jadi kesimpulannya, yang ada itu Allah, makhluk tidak ada. Allah mempunyai sifat wujud yang artinya ada. Allah mustahil ada. Allah mustahil tidak ada. Hak Allah wujud, hak Allah ada. Bukan hak Allah tidak ada. Yang tidak ada itu adalah makhluk. Ketika kita berprasangka bahwa makhluk ada, itulah yang namanya wahmu dan khayal. Jadi timbulnya kemusyrikan khafi yang samar adalah dari prasangka kita terhadap makhluk ada dan diikuti oleh keinginan, lalu terjerumuslah kepada kemusyrikan ketika kita memenuhi keinginan hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, janganlah kita mengikuti wahmu, prasangka yang salah terhadap makhluk ada dan mencipta-cipta, berhayal, berhalusinasi terhadap apa yang kita prasangkakan yang salah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.